Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Baik ya, kita masih ngomongin dalam tema kita. Sudah berkah umurku nih ya istilahnya. Seberapa berkah umur kita saat ini, bagaimana dimanfaatin untuk apa aja, tadi di awal udah dibahas ya. Nah sekarang kita mau lihat ini aku agak ke distract banget ini di akhir zaman ini, ternyata ada hal seperti ini ya. Satu keluarga bunuh diri, ya Allah. Tinggalkan seorang anak karena hutang. Yuk kita lihat yuk. Pesan pilu satu keluarga tewas di Malang, siapkan uang pemakaman. Satu keluarga tewas di Dusun Borobugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tulis pesan terakhir untuk anak yang masih hidup. Pesan itu tertulis di sebuah cermin atau kaca toilet, yang ditulis dengan spidol. Belum diketahui secara terperinci isi pesan yang dituliskan di kaca toilet itu. Namun dari beberapa informasi yang didapat, isi pesan terakhir atau wasiat korban antara lain pesan bagi sang anak yang masih hidup dan pesan terkait pemakaman mereka. Ya Allah, semoga kita terhilangkan atau tidak sama sekali berurusan dengan hutang ya, amin. Kalau ada yang hutang, mudah-mudahan hutangnya nanti lunas semuanya, berkah insya Allah. Bagi Habibi, hutang ini bener gak sih bisa ngilangin keberkahan umur? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau udah berhutang nih gimana bisa lepas dari hutang? Silakan Bib. Ya khair afwan, ya Habibana, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang memiliki hutang, maka dia niat untuk bayar hutang, insya Allah Allah berikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau niat buat bayar hutang, ya Allah saya niat buat bayar hutang, hutang saya banyak ya Allah, maka Allah akan kasih jalan untuk dia bisa bayar hutang. Tetapi apabila seorang hamba dia tidak niat untuk membayar hutang, dia tidak ingin mengeluarkan uangnya untuk bayar hutangnya kembali, kalau dia meninggal syahid aja karena dia punya hutang, syahidnya hilang. Dia meninggal ketika memiliki hutang, celaka dia. Celaka. Ahli waris yang ngebayar, lebih celaka lagi. Dibayar sama ahli warisnya, alhamdulillah. Berarti selesai hutangnya. Ada hablum minanas di dalamnya. Oleh karena itu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radu anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati wa yaqulu. Rasulullah setiap habis salatnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Allah, kepadamu ya Allah. Yakni daripada banyak dosa dan hutang. Berlindung daripada dosa dan hutang. Minta keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sama para sahabat, faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idzu ya Rasulullah minal maghram. Kenapa engkau setiap habis salat kami dengarkan kamu ya Rasulullah selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Banyak hutang. Inna rajula idza garama hadatsa fakadzdzaba wa'ada fa akhlafa. Jelas bahwasanya siapapun mereka yang memiliki hutang, seorang hamba Allah, seorang manusia, seorang makhluk Allah ketika memiliki hutang, maka dia akan menjadi pembohong. Dia akan menjadi pendusta, dia akan ingkar janjinya, dia akan mengatakan entar, nanti dulu, nggak punya duit nih, sampai sumpah-sumpah nggak punya duit, padahal punya duit. Dia menipu, dia bohong. Inilah yang menyebabkan tidak keberkahan dalam kehidupannya. Manusia yang tidak berkah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ketika memiliki hutang, dia berusaha untuk bohong satu tempat, bohong ke tempat yang lainnya, berdosa satu tempat, dia berbohong ke tempat lainnya, begitu pun seterusnya. Gak ada keberkahan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena memikirkan bagaimana besok hutang kepada orang lain lagi, dan berhutang kepada orang lain lagi, berhutang kepada orang lain lagi, ditagih susah, bayar susah. Sehingga wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah, diselamatkan daripada azab hutang tersebut. Karena apa? Hutang mendatangkan kebelangsatan. Hutang di dalamnya mendapatkan sebuah apa? Sebuah kehancuran. Kalau dia tidak niat untuk bayar. Tapi kalau misalkan, ya Allah saya perlu banget. Akhir bulan insya Allah gajian saya bayar. Saya pinjam dengan niat yang baik, dipulangkan. Ini berkah, ini Masya Allah. Tapi kebanyakan orang, hari ini hutang, hari ini baik, minjemnya baik, caranya bagus, caranya luar biasa. Tapi besok ketika ditagih, dia lupa. Bahkan kayak orang lupa ingatan.
Ya kan? Pura-pura lupa, bahkan ditagih lebih galak lagi. Ya kan? Lebih galak kan yang punya hutang daripada yang punya uangnya. Ini semua naudzubillah, tidak ada keberkahan di dalamnya. Siapa mereka? Yang tukang hutang tapi dia tidak menjalankan amanahnya untuk membayar hutang kembali. Padahal hutang dikejar sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai mati dikejar. Bahkan Rasulullah SAW tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Tapi sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya tanggung hutangnya. Rasulullah berdiri baru salatin. Ya Allah, terima kasih ya Habibi, ilmunya tepuk tangan dulu yuk. Makanya kadang-kadang Ali suka doa gini, ya Allah munculin keinginan bersama dengan uangnya. Ya, kalau nggak ada uangnya hilangkan keinginan itu jadi akhirnya nggak ngutang ya Masya Allah ya. Benar ya Bu ya? Dan baik sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yuk siapa yang mau nanya? Belum semangat nih. Siapa yang mau nanya? Sama semangatan sini. Iya Ibu sehat. Boleh diambil dulu Bu. Ya, dari mana majelis taklimnya, di mana rumahnya, dengan tetangganya namanya siapa boleh Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elis Nurmala dari Majelis Taklim Jabar Rahmat, Tasik Selatan. Tepuk tangan dulu. Tasik, Masya Allah. Saya mau tanya ke Pak Ustadz Maulana. Ya. Nah, nih. Terima kasih. Saya mau tanya Ustadz, apakah benar orang yang emosional itu umurnya kurang berkah? Oh marah, orangnya suka marah. Ya, yang suka marah. Umurnya kurang berkah. Bagus Ibu ya. Jadi kalau ada masalah kecil ngambek. Itu siapa Bu? Ya begitulah. Kayaknya laki ini. Iya. Ada Ada, gitu. iya. Minta pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam Ibu. Ih, mantap pertanyaan. Silakan Guru. Ya izin Habib dan Sosam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan sangat menarik. Apakah orang emosian itu kurang berkah umurnya? Jawabannya iya. Apakah orang yang suka emosian kurang berkah umurnya? Iya. Kenapa? Karena ternyata orang yang suka emosian, tidak bisa mengendalikan dirinya, amarahnya bisa menyebabkan satu, pahalanya berguguran. Kamu itu. Bahkan menyakiti perasaan orang. Betul tidak? Nah, jadi keberkahannya hilang. Lalu orang emosian itu kenapa? Itu dikuasai setan. Dikuasai setan. Pada saat dia emosi, dikuasai setan. Makanya kalau marah emosi sebaiknya duduk. Merendah menuju ke tanah. Tanah itu kan sabar. Apalagi? Jamaah. Orang marah cepat. Orang tua cepat. Maka mohon izin harus saya sampaikan bahwa ketika orang marah itu saraf wajahnya itu putus, ada beberapa yang putus. Maka dia kelihatan tua, kelihatan tua. Tapi kalau suka tersenyum, bahagia, itu mengencangkan kulit. Sehingga mukanya awet muda kayak saya. Ya banyak yang ketawa, banyak yang happy. Iya bahagia. Bahagia, orangnya kita senang. Orang senyum itu kan awet muda. Iya. Ya. Tebak Bu, umur Ustadz Maulana berapa Bu? Tebak Bu. 13. Ya, bersamaan dengan ulang tahunnya Islam itu indah Oh, hari ini. iya. Masya Allah. Kita Ya. syukuran ulang tahun Islam Tindak yang ke-13. Ke-13. Berkah selalu buat Ayo guru-guru berapa umur kita. saya Bu? Berapa umur saya? Ya, masih 17 jalan ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Mana nih? Oh, yang sebelah sini. Yuk, kita gantian lagi yuk. Bu, tinggi amat Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Ina dari Majelis Taklim Jabal Rahmat, Tasik Selatan. Tasik Selatan, tepuk tangan yuk. Saya mau bertanya sama Ustadz Syam. Siap Ibu. Ya, langsung Pak nih. Ustadz, Yeah. katanya di umur 40 tahun itu usia yang istimewa ya. Masya Allah. Kenapa Pak Ustadz? Oh. Kenapa ya? Lalu kenapa Kak? Kalau nggak nyampe umurnya? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur 40 tahun itu usia yang istimewa. Ibu bertanya tuh kayak pesawat take off, Iya, udah ngek. tinggi langsung mendarat. Silakan guru. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم qadir. Dan Allah yang menciptakan kalian serta mewafatkan kalian, mengakhiri daripada kehidupan kita, baik daripada satu alam menuju kepada alam yang lainnya. Karena sejatinya orang yang bertakwa itu tidak mati, melainkan hanyalah berpindah alam. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati, bahkan sesungguhnya mereka itu hidup dan di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan ketakwaan kita, terlebih lagi menyangkut pertanyaan daripada Ibu tadi. Kita berharap hari ini spesial 13 tahun Islam itu indah. Kita juga bahas tentang keutamaan 40 tahun. Mudah-mudahan Islam itu indah sampai 40 tahun dan seterusnya, Amin, ya seterusnya. Allah. Apa keistimewaan daripada usia 40 tahun ini sampai-sampai dimention sama Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ada usia 40 tahun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain. Karena sesungguhnya kematangan emosional seseorang itu terletak pada usia 30 tahun mulai. Lalu ada juga yang mulai daripada 33 tahun. Akan tetapi sempurnanya daripada emosionalnya adalah di usia 40 tahun. Maka dikatakan daripada Imamul Ghazali mengatakan bahwasanya siap-siaplah orang-orang yang berumur 40 tahun untuk memperbaiki amal salehnya. Kenapa? Karena kalau pada saat 40 tahun ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala ternyata masih lebih banyak amal buruknya dibandingkan amal baiknya, maka siap-siaplah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di usia 60 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Maka menjadilah seseorang yang tersadarkan di usia 40 tahun. Bukan berarti 40 tahun baru ibadah, tidak. Karena tadi ada pertanyaan lanjutan dari ibu bahwasanya bagaimana kalau umurnya tidak sampai 40 tahun, maka subhanallah ada rumus yang sangat mulia yang diberikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Siapa orang yang senantiasa beribadah di usia mudanya, maka ketika dia sudah tua nanti maka dia akan mendapatkan pahala seperti ketika dia masih muda. Misal ada anak usia 10 tahun, 15 tahun rajin baca Al-Quran. Karena dia kuat, dia baca 1 juz 1 hari. Ternyata di usia 40 tahun dia udah tidak terlalu kuat. Dia hanya bisa baca setengah juz. Maka pahalanya baca setengah juz itu dapat pahala 1 juz. Karena waktu muda dia baca 1 juz. Ketika dia usia 60 tahun, 70 tahun tidak mampu lagi setengah juz. Hanya bisa 5 baris ke setengah halaman. Tapi karena dia dawamkan ketika muda ibadah tersebut, maka dia dapat pahala 1 juz meskipun bacanya cuma sedikit. Istilahnya ketika dia masih kerja dia suka investasi.
Maka ketika dia sudah pensiun, dia tidak udah capek-capek lagi kerja. Dapat duit daripada investasinya. Tapi kalau ketika mudanya dia hura-hura, waktu pensiun baru mau beramal, maka apa yang diamalkan itu juga yang didapatkan. Tapi kalau di waktu mudanya dia investasi amal, maka ketika sudah tua mendapatkan pahala sebagaimana waktu dia muda. Wallahu ta'ala alam. Dan penentunya di usia 40. 40 ya, life begins at 40. Masya Allah. Itu bahasa Jawanya begitu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Siap. Baik, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah akan mewakili semua pertanyaan teman-teman di rumah. Masih kita kasih kesempatan ya. Siapa lagi yang mau nanya? Sebelah sini lagi nih, kayak lemes sebelah kanan ya. Oke, wih Ibu Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tini dari Majelis Taklim Jabal Rahmat, Tasik Selatan. Ya, tepuk tangan yuk. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Saya mau bertanya pada Habib Usman. Masya Allah ya Habibin. Silakan, bismillah. Jika ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah beribadah, tapi memiliki harta yang melimpah, tapi terus orang itu meninggal, kenapa harta kekayaannya masih ada dan turun-temurun kepada anak atau keluarganya? Apakah anak dan keluarganya umurnya berkah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini meninggal dalam keadaan punya harta banyak, hartanya nanti turun ke anak, ini gimana manfaatinya mungkin gitu kali ya. Sementara kalau dianya waktu sebelum itu nggak ada ibadahnya. Istidraj. Gitu. Istidraj bisa masuk ke situ guru, silakan Ya guru. akhir, Masya Masya Allah. Ya Habibi, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang memiliki harta yang banyak, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan di dalam kitabnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasanya dia tergolong daripada golongan manusia yang hanya dikasih dunia sama Allah. Akhiratnya dia tidak dapatkan. Dan kecelakaan yang dia dapat adalah kecelakaan yang sangat besar. Dan apalagi ketika hamba tersebut mencari daripada harta yang haram, tidak ada keberkahan dalam keluarganya dan kehidupannya, jauh daripada naungan dan ridhonya Allah, jauh dari Al-Quran, jauh daripada majlis ta'lim, jauh daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan orang-orang yang saleh. Dan siapa orang mereka atau siapapun manusia yang berada dalam satu kebaikan, maka keberkahan bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, carilah rizki yang halal, carilah rizki yang berkah, sholat yang benar, ibadah yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, maka keselamatan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min ahaisu la ya'lamun." Jelas bahwasanya siapa orang manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan daripada firman Allah, tidak mau mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah sebagai penolongnya, tidak mendirikan sholat, tidak membayar zakat, maka kehancuran di dalamnya. Maka ketika dia mencari harta sebanyak-banyaknya, dia dapatkan harta sebanyak-banyaknya, tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanastadrijuhum, maka dia dikatakan bahwasanya inilah yang dikatakan istidraj, kehancuran di dalamnya. Kehancuran di dalamnya, kehancuran di dalamnya, dan berangsur-angsur azab yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika dikatakan azab turun kepada manusia yang di dalamnya kehancuran, yakni karena nggak mau beribadah kepada Allah, cari harta sebanyak-banyaknya, cari duit sebanyak-banyaknya, sholat enggak, ibadah enggak, hartanya itu yang akan menghancurkannya. Ini yang dikatakan istidraj, kehancuran yang nyata yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min haitsu la ya'lamun, yang dia tidak tahu jalan dan caranya hancurnya. Karena apa? Karena kehancuran bagi istidraj yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kembali kepada Allah, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka berharap akan pertolongan Allah ketika dia bertobat, insya Allah memiliki anak yang saleh-saleha, yang bertakwa kepada Allah. Ya Allah, kami hina, kami hamba yang jauh daripadamu, kami kemarin cari duit yang haram, yang gak berkah, maka kami sholat taubat ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku.
dan berharap akan pertolongan-Mu ya Allah, sehingga kami diselamatkan dan mendapatkan ridho-Mu. Inilah baru hamba Allah yang benar sebenar-benarnya. Nanti berharap anak-anak yang menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, ajarkan Al-Quran, puasa Senin Kemis, untuk menghilangkan apa? Makanan yang masuk ke dalam dirinya dan jiwanya. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya. Aduh, ini kita udah semakin introspeksi diri ya. Berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah ilmu, berkah semuanya insya Allah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.